Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang emak-emak yang sedang nahar cai, bermaksud akan membuatkan teh hangat untuk anaknya. Tapi tiba-tiba... Apakah si cewek tergigit laba-laba? Santai, Bran. Film ini baru dimulai. Selang beberapa saat, datang seorang dukun ganteng. Beliau bernama John Constantine, alias panggilan seorang pastor bernama Hennessy yang merupakan rekannya. Dirasa si iblis ini ngeyel, si John pun minta seutas cermin berukuran 3 kaki, bermaksud akan memindahkan si iblis ke dalam cermin tersebut. Over the top. Smile pretty, big prick. Pull it! Berhasil mendeportasi si iblis kembali ke neraka, namun si John melihat ada gambar kenai pusaka sama persis dengan yang ditemukan si Immanuel di awal tadi. Bukan hanya itu, si John rupanya dia juga diawasi oleh seorang pria misterius. Merasakan ada kejanggalan dengan ritual eksorsis barusan, si John minta si Hennessy untuk menyelidikinya dan jika menemukan keanehan supaya memberitahu si John secepatnya. A few days. Okay. For you, John. Sementara itu, gadis lainnya bernama Isabel. Jadi dia itu baru 2 minggu berada di rumah sakit jiwa, dikirim oleh kakaknya sendiri. Karena si Isabel secara tiba-tiba tidak menganiaya ibunya, dan secara tiba-tiba pula dia mendadak loncat dari atas gedung alias bundir. Kembali ke si John, rupanya udud membunuhmu berlaku kepadanya. Dia pun memeriksakan kesehatannya. Dari hasil rongsen dan pemeriksaan si John didiagnosa mengidap kanker paru-paru akut yang usianya sudah tidak lama lagi. Tapi meskipun begitu, dia tetap tidak berhenti udud. Yeah, that's a good idea. Already know exactly where I'm going. Sedangkan di sisi lain, inilah kakak si Isabel bernama Angela, merupakan seorang detektif. Jadi mereka berdua ini kembar. Dia yang mendapat laporan kalau adiknya tewas bunuh diri. Tidak percaya begitu saja. Karena setahu si Angela, adiknya merupakan seorang yang taat pada agama. Dirasa telah terjadi sesuatu pada Isabel, Angela pun mencari tahu. Hold the door. You going down? Dan kita dipertemukan lagi dengan si Immanuel. Betapa edannya ketika dia melewati kawanan embe sekaligus semuanya ngagoler tepara rugu. Keesokannya, si John kembali bertemu dengan satu rekannya lagi bernama Beman. Selain tukang benda pusaka mistis, beliau juga merupakan seorang ahli sejarah. Di mana setelah si John menceritakan eksorsis terakhirnya, entah kenapa si John merasa iblis saat ini ingin seperti sedang berusaha maksa masuk ke dunia kita. Dibantah si Beman kalau itu adalah hal yang mustahil, karena iblis sudah punya perjanjian dengan Tuhan, tidak akan bisa masuk ke dunia manusia kecuali peranakannya. Itu juga hanya sebatas menggoda iman saja. Adapun iblis yang bisa ke dunia manusia, itu adalah iblis putra neraka yang akan mengurus jiwa si John. Namun, firasat si John yang sangat kuat nyuruh si Beman supaya memeriksanya terlebih dahulu. Apakah kejadian sama dengan ini pernah terjadi sebelumnya atau tidak? So, what's the action Wouldn't happen to have anything for you. on the house? I love our little talk, John. Singkat waktu,
Malamnya si John mengunjungi gereja yang secara tidak sengaja mereka berdua bertemu dan memiliki tujuan yang sama. Jadi mereka ini belum saling mengenal awalnya. Si John tidak mau ngalah, namun setelah melihat sosok perempuan bersayap, dia pun membiarkan si Angela untuk duluan. Yang ternyata cewek bersayap itu adalah Gabriel, sedang mengawasi si John yang usianya memang sudah tidak lama lagi. Lantas si John pun meminta supaya si Gabby memberikan perpanjangan waktu kepadanya, karena saat ini si John sedang membantu Tuhan dan meringankan tugas si Gabby, juga untuk mengamati lalu lintas roh yang tidak biasa akhir-akhir ini. Alih-alih setuju dengan injury, nampaknya tidak ada bagi si John, dan si John juga diperingati supaya tidak ikut campur. Lebih baik sisa waktunya digunakan untuk ibadah, kalau tidak mau berakhir sama dengan para iblis, karena hanya keimanan dan pengorbanan yang kata si Gabby bisa menyelamatkan si John. Bukan mengusir iblis, sekalipun itu bisa dibilang telah membantu Tuhan. Beralih ke si Hennessy yang sedang menerawang beberapa kasus kematian pada kabar berita, hingga menemukan satu nama diduga kuat ada hubungannya dengan si iblis, dan itu adalah Sedangkan si Angela, dia yang tadi ditolak gereja untuk memakamkan adiknya secara keagamaan karena dosa bunuh diri tidak bisa diampuni. Mengecek CCTV dan menemukan si Isabel menyebut nama Konstantin alias si John sebelum ngalagerakeun maneh alias bunuh diri. Sementara si John itu sendiri di tengah bengeknya yang luar biasa tiba-tiba datang seseorang untuk meminjam korek, dan ini yang terjadi. Hey, buddy, got a light? Rupanya itu adalah peranakan iblis yang komplain supaya si John tidak sosokan jadi pahlawan bagi umat manusia. Setelah kejadian tersebut, si John pun menemui seseorang di sebuah bar yang hanya bisa dimasuki orang-orang yang tahu kodenya. Dan itu merupakan tempat nongkinya para peranakan, tapi yang taat sama aturan. Di sini jugalah tinggal seorang mantan dukun handal. Dia bernama Papa Midnight. Jadi beliau ini pernah melawan kekuatan neraka sebelum akhirnya memutuskan untuk netral selama keseimbangan terjaga. Si Papa Midnight tidak akan memihak pada surga atau neraka. Maka dari itu, klub malam ini dia dirikan sebagai tempat pertemuan netral antara penghuni surga dan neraka. Kedatangan si John ke sini untuk meminjam kursi si Midnight. Entah seperti apa kursinya, karena si Midnight berkata itu terlalu berbahaya dan tidak akan memberikannya selagi keseimbangan masih terjaga. Dan secara tiba-tiba muncul peranakan iblis bernama Baltazar yang sangat tidak ramah. Percecokan di antara mereka membuat si Midnight ngadat dan nyuruh si John pergi karena ada urusan lain dengan si Baltazar. Saat sudah di rumah, si John pun didatangi si Angela. Dia yang baru tahu nama si John dan profesi si John sebagai apa. Ditambah adiknya yang juga menyebut nama si John. Si Angela sangat yakin kalau ini semua bukan kebetulan. Minta si John supaya menyelidiki kematian adiknya. Mendengar si Isabel seorang ODGJ, diwajarkan si John kalau dia bunuh diri. Dan setiap orang yang bunuh diri itu secara otomatis akan masuk neraka. Siksaan unlimited bagi para pendosa. Membuat si Isabel sakit hati dan tidak terima adiknya dikatain seperti itu. Setelah si Angela pergi dari sana yang secara tiba-tiba. Ternyata si Angela sedang diincar peranakan iblis yang tidak taat ketika lampu-lampu Merkuri di jalanan pun mati. Tapi beruntungnya si Angela berada di samping orang yang tepat, karena dengan mudah si John mampu mengembalikan para iblis tersebut kembali ke neraka. It's not supposed to be here. Setelah
kejadian ini pun si John jadi penasaran dengan kematian si Isabel dan akan membuktikan kebenarannya dengan berkunjung ke neraka. Jika si Isabel ada di sana, maka sudah bisa dipastikan dia memang meninggal karena bunuh diri. Setelah keperluan untuk nganyang ke neraka komplit, syarat lainnya si Angela harus keluar, di mana saat proses berlangsung, dunia menjadi slow-mo dan waktu akan berhenti ketika si John sampai di neraka. Beginilah suasana di dalam neraka. Selain menyala, angin juga tinggelebuk berkat media yang berhubungan dengan si Isabel semasa hidupnya. Si John pun langsung bisa menemukan si Isabel. Hal serupa pun dilakukan si Isabel ketika akan bunuh diri. Bedanya kali ini gelang rumah sakit dapat diraih oleh si John. How is this possible? I need to eat. Sedangkan si Hennessy yang sudah mengetahui informasi tentang si Isabel mendatangi rumah sakit tempat di mana mayat si Isabel berada. Setelah memeriksanya, si Hennessy menemukan ada simbol di lengannya. Namun entah apa yang terjadi kepadanya. Dia seketika kehausan, dehidrasi, haus dan semacamnya. Anehnya lagi, semua botol minuman baginya itu kosong yang padahal ada airnya. Merasa nyawanya tidak akan terselamatkan lagi, si Hennessy membuat sebuah pesan untuk si John di telapak tangannya. Kembali ke si John yang kelelahan habis dari neraka sambil makan nasgor teh iul, si John pun menceritakan masa lalunya. Entah bagaimana si John bisa menjadi anak indigo sejak dini, karena kedua orang tuanya merupakan orang biasa dan normal. Kelebihan tersebut rupanya sedikit mengganggu psikolog si John, sampai nekat bundir. Dan sempat dinyatakan meninggal sebelum keajaiban mendatanginya, dia hidup kembali. Dari situlah si John hidupnya semakin membaik dan mulai bisa menerima kelebihannya sampai bisa kenal dengan malaikat dan juga beberapa peranakan iblis yang katanya berdiam di dunia manusia sebagai keseimbangan dunia. Dodson. Guard spotted him groping the body, then he ran across the street. Telepon tersebut adalah laporan kematian si Hennessy. Setelah berada di TKP, si John pun sangat menyesal kenapa si Hennessy tidak memanggil si John. Namun, setelah melihat luka di telapak tangan Hennessy, si John pun langsung paham dengan hal itu dan langsung memberitahu si Beman supaya mencari tahu tentang simbol itu. Go ahead. I need to see where Isabel died. Our father thought she was just trying to get attention. Setelah sampai di kamarnya si Isabel, si John pun merasa sebagai kembar bersaudara pasti ada chemistry yang kuat di antara kalian. Atau mungkin si Angela tahu apa yang akan dilakukan si Isabel pada saat kondisi tertentu. Awalnya si Angela tidak terpikirkan apapun. Tapi setelah terus-menerus ditekan si John, akhirnya si Angela pun sadar hal apa yang akan dilakukan si Isabel. Dan itu adalah sebuah ayat pada Alkitab. Si John pun kembali menghubungi si Beman untuk melihat ayat-ayat yang ditulis si Isabel. Ternyata itu adalah jawaban tentang simbol yang di lengannya. Si Isabel pun merupakan tanda putra iblis bernama Momon. Tertulis kalau si Momon ini dia tidak tahan dengan aturan ayahnya, berhasrat membangun kerajaan dan darahnya sendiri di dunia manusia. Namun untuk menyeberang, si Memon membutuhkan darah putra Tuhan yang masih jadi teka-teki bagi si John karena belum juga selesai membacakan ayatnya keburu terjadi sesuatu pada si Memon. It says first, Memon would have to possess a very... Demon? Demon? Demon! Right. Fast. Si
Si John terlambat menyelamatkan si Bemen yang sudah digembrong serangga. Sedangkan di sisi lain, si Manuel kini menjadi semakin dekat ke LA yang merupakan lokasi si John. Kembali ke si John, si Angela menceritakan tentang si Isabel kalau dia juga ternyata merupakan seorang anak indigo, di mana hal itu sebenarnya sudah disadari. Si John minta si Angela supaya pergi, biar urusan ini si John yang handle seorang diri karena terlalu beresiko. Namun si Angela di sini kekeh, heras hulu, tak bisa dibejaan, menjelaskan kalau dirinya sebenarnya juga mendapatkan penglihatan, namun selalu berbohong pada si Isabel kalau si Angela tidak melihat jurig apapun, hingga suatu ketika dia benar-benar kehilangan penglihatannya. Maka dari itu si Angela minta bantuan si John untuk melihat apa yang dilihat oleh si Isabel. Kalau bisa bertukar tempat pun si Angela bersedia dan sudah siap dengan segala macam resikonya. Wah, jadi si Angela akan diajak traveling ke neraka. Bedanya kalau si John sendiri yang melakukan sedikit air saja sudah cukup. Tapi jika orang lain, maka dia harus sampai tenggelam baru bisa sampai ke neraka. You wanted the crash course. Jadi 2 menit di dunia kalau dibandingkan sama neraka itu sudah lebih dari cukup untuk si Angela mengetahui semua apa yang terjadi pada si Isabel. Si Angela juga tahu kalau sebelumnya ada seseorang yang datang ke sini. Kemungkinan dia juga yang telah membunuh si Bemen. Dia jugalah ternyata yang mengawasi si John sejak eksorsis pertamanya dan dia adalah si Balthazar. Setelah sampai di basement apartemennya si Balthazar, si Angel dibekali jimat supaya nunggu di mobil saja biar AA John yang urus semuanya. I was born of this! Get over, you half-breed piece of shit. Don't fight it, Johnny boy. Susah payah menaklukkan si Balthazar. Jadi maksud dari darah putra Tuhan adalah kunai pusaka, di mana kunai itu dulunya dipakai kesatria Romawi untuk menusuk lambang Yesus. Nah, darahnya yang menempel pada kunai itulah yang disebut dengan darah putra Tuhan. Namun di sisi lain si Angela kembali gak nurut sama si John. Dia malah meninggalkan aljimatnya di mobil, sedangkan si Balthazar sudah tidak mempermasalahkan lagi mau dilenyapkan atau dikembalikan ke neraka. Karena satu-satunya misi si Balthazar adalah si Angela dan si John telah membawakannya ke sini. Right. Where's the amulet? I don't know, I just feel... Tersedot, apakah si Angela ini? Si John pun langsung mendatangi si Papa Midnight. Namun dikarenakan kedatangannya kurang ramah, membuat si Papa sedikit ngadat setelah memberitahu kalau si Hennessy dan si Bemen yang telah tewas, di mana mereka berdua ternyata pernah menjadi rekannya si Papa. Juga si Papa pun akhirnya mau meminjamkan kursi yang waktu itu sempat mau dipinjam si John. Rupanya itu kursi ajaib berfungsi untuk mencari tahu kejadian seseorang tidak pandang bulu, baik iblis ataupun malaikat bisa dilihat menggunakan kursi itu.
Setelah mengetahui semuanya, dibantu sopir Maxim langganan si John bernama Cass mempersiapkan segala keperluan untuk menghadapi si Mammon. Ternyata si Angela dibawa ke lokasi di mana adiknya tewas. Yang tidak lama dari itu, si John pun juga sampai di sana memberi tugas pada si Cass untuk mencampurkan air suci pada tangki hydrant fire gedung. Sedangkan si Angela, dia sedang dikerekap si Mammon. Setelah mendeportasi peranakan iblis, si John mendapati si Manuel sedang ngambang. Ternyata si Mammonnya sudah berpindah ke tubuh si Angela. Berkat bantuan si Cass, mereka berdua bisa mengeluarkan si Mammon. Namun bukan serta-merta masalah telah selesai, karena secara tiba-tiba si Cass terbanting-pelanting yang membuat dirinya tewas seketika. Si John pun langsung membuka gerbang alam gaib untuk mengembalikan si Mammon putra iblis. Namun usahanya tiba-tiba digagalkan oleh si Gabby, yang ternyata dia ikut andil dalam pembebasan si Mammon ke dunia manusia. Menurutnya itu bisa jadi juru selamat bagi para umat manusia dan menjadi pantas mendapatkan cinta Tuhan. Setelah mengempaskan si John, si Gabby langsung akan melepaskan si Mammon. Si John pun di sini dilema dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan dunia selain berkorban dengan bunuh diri supaya iblis yang ngurus jiwa si John muncul. Seketika waktu di dunia pun jadi slow-mo dengan kedatangan Raja Iblis bernama Lucifer, dijuluki juga sebagai putra neraka. Dan kenapa iblis warnanya putih? Karena awalnya si Lucifer ini adalah malaikat terkuat dari segala macam makhluk yang ada. Namun karena suatu kesalahan, si Lucifer dilempar ke neraka. Dan kenapa si John adalah jiwa satu-satunya yang diurus langsung oleh putra neraka? Karena waktu itu si John pernah ngeprank dia yang bunuh diri pertama kali Thea. Sejak itu, si Lucifer sangat kesal dan berjanji akan menjemput sendiri jiwa si John kembali ke neraka. Si Lucifer juga adalah ayah dari si Mammon. Tujuan si John bunuh diri juga supaya si Lucifer tahu kelakuan anaknya gimana. Awalnya dia tidak percaya kalau si Mammon ada di ruangan sebelah bersama si Gabby. Tapi sebagai permintaan terakhir, si John minta supaya si Lucifer melihat terlebih dahulu ke sana. Setelah mengetahui kebenarannya, si Mammon pun langsung dipulangkan ke neraka. Dan betapa kuatnya si Lucifer ini, seketika sayap si Gabby pun dibuat hancur. Setelah urusan dengan mereka berdua selesai, kini tinggal ngurus kepulangan si John. Namun sebelum itu, si John ada satu permintaan lagi, yaitu supaya si Lucifer memulangkan si Isabel karena dia tidak bersalah sama sekali. Fine. It's done. Time to go. Dan ketika si John akan dibawa ke neraka, tiba-tiba jiwa si John menjadi berat. Seolah-olah neraka menolak jiwanya, yang ternyata pengorbanan besar yang telah ia lakukan membuat pintu surga terbuka untuknya. Namun, dikarenakan si Lucifer tidak ikhlas melihat si John masuk surga, dia pun menghidupkan kembali si John dengan menyembuhkan kanker paru-parunya.
Sementara itu, si Gaby yang sudah tidak memiliki sayap lagi, apakah dia telah turun karir berat jadi manusia penghuni bumi? Film pun diakhiri dengan memberikan kunai pusaka supaya si Angela menyembunyikannya. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk si John itu sendiri. Tamat. Gimana Brad, acting Peter Stormare jadi Lucifer di film ini benar-benar ikonik banget kan? Meskipun cuma muncul beberapa menit. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe Saka Production. Gua pamit, jangan lupa kurangi rokok lo sebelum dijemput Lucifer. Dan sampai ketemu di alur film lainnya.